Di tengah ketegangan global yang sangat meningkat, Indonesia berada dalam krisis ekonomi yang cukup mengkhawatirkan. Inflasi yang tinggi, tingginya angka pengangguran, serta ketimpangan sosial yang makin lebar memicu rasa pesimisme di kalangan banyak orang. Namun, di tengah kesulitan tersebut, muncul secercah harapan yang berkat keberanian dan kebijakan visioner dari salah satu tokoh besar bangsa ini, Prabowo Subianto. Sebagai pemimpin yang mampu melihat jauh ke depan, Prabowo mulai memperkenalkan serangkaian kebijakan yang menekankan pada ketahanan ekonomi, penguatan sumber daya manusia, serta kemajuan teknologi industri. Indonesia yang sebelumnya terperosok dalam jurang krisis mulai bangkit, bertransformasi, dan menunjukkan tanda-tanda kebangkitan yang luar biasa. Di bawah kepemimpinan Prabowo, Indonesia tidak hanya fokus pada perbaikan sektor ekonomi tradisional, tetapi juga melakukan lompatan besar ke sektor-sektor yang sebelumnya belum pernah dipikirkan. Prabowo dengan tekad bulat mendorong Indonesia untuk tidak lagi bergantung pada negara-negara besar, baik dalam hal teknologi maupun sektor pertahanan. Perubahan ini tidak datang begitu saja. Butuh waktu yang panjang, riset, serta keberanian untuk melangkah ke arah yang lebih ambisius. Namun, keberanian itu akhirnya membuahkan hasil yang luar biasa. Salah satu kebijakan penting yang digagas oleh Prabowo adalah pendidikan teknologi yang berbasis pada pengembangan sumber daya manusia dengan kemampuan tinggi di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Program pendidikan ini tidak hanya mengutamakan kemampuan akademik, tetapi juga membentuk karakter yang mampu menghadapi tantangan dunia yang semakin kompleks. Dari sini lahir generasi muda Indonesia yang memiliki IQ luar biasa, rata-rata lebih dari 180, yang mampu bersaing di tingkat global. Mereka tidak hanya menguasai teori, tetapi juga memiliki keterampilan praktis yang sangat tinggi dalam bidang teknologi, sains, dan inovasi. Pada tahun 2030, Indonesia telah memulai transformasi besar dalam sektor pendidikan dan riset. Universitas-universitas negeri dan swasta di seluruh Indonesia menjadi pusat inovasi yang melahirkan ide-ide brilian yang mampu menjawab tantangan zaman. Anak-anak Indonesia yang dulunya hanya bermimpi, kini telah bertransformasi menjadi insan-insan cerdas yang mampu menciptakan inovasi-inovasi luar biasa. Pendidikan yang berbasis pada kecerdasan buatan, teknologi pertahanan, serta pengembangan industri tinggi mulai mencetak lulusan yang menguasai teknologi-teknologi mutakhir. Salah satu terobosan terbesar yang terjadi pada dekade ini adalah perkembangan industri pertahanan Indonesia, terutama dalam pembuatan kapal induk. Sebelumnya, kapal induk adalah simbol kekuatan militer negara besar yang hanya dimiliki oleh negara-negara adidaya seperti Amerika Serikat, Rusia, dan Cina. Namun, Indonesia di bawah Prabowo tidak hanya bermimpi untuk memiliki armada kapal induk, tetapi memulai langkah besar untuk memproduksi kapal induk secara mandiri. Ini bukan hanya soal kekuatan militer, tetapi juga tentang menciptakan kemandirian dalam bidang industri pertahanan yang selama ini sangat bergantung pada negara-negara luar. Di tahun 2040, Indonesia mulai memproduksi kapal induk pertamanya. Ini adalah sebuah pencapaian yang tidak hanya menunjukkan kebangkitan industri pertahanan, tetapi juga mencerminkan kemampuan luar biasa anak-anak bangsa yang telah dibentuk sejak dini dengan kecerdasan tinggi dan kemampuan praktis di bidang teknik dan inovasi. Kapal induk pertama yang diproduksi Indonesia ini menjadi simbol kebangkitan bangsa, serta keberhasilan Indonesia dalam menguasai teknologi tinggi dan menghasilkan produk-produk yang sebelumnya hanya bisa dilakukan oleh negara-negara adidaya. Dengan teknologi canggih dan riset yang matang, Indonesia mampu mengembangkan kapal induk dengan kemampuan bertempur yang setara dengan kapal induk milik negara besar. Teknologi-teknologi terbaru seperti sistem radar canggih, teknologi stealth, serta kemampuan manuver yang luar biasa
dirancang dan diproduksi oleh anak bangsa. Ini adalah hasil dari investasi besar-besaran yang dilakukan oleh Indonesia di sektor pendidikan, riset, dan pengembangan teknologi yang dipelopori oleh anak-anak muda berbakat dengan kecerdasan di atas rata-rata. Sebuah bukti bahwa dengan kecerdasan dan kerja keras, Indonesia mampu bersaing di kancah global. Tahun 2050 menjadi puncak dari perubahan besar yang terjadi di Indonesia. Dengan armada kapal induk yang diproduksi sendiri, Indonesia kini bukan hanya menjadi negara adidaya di Asia Tenggara, tetapi juga telah merambah ke kancah global sebagai kekuatan militer dan teknologi yang tak bisa dipandang sebelah mata. Keberhasilan ini bukan hanya soal kekuatan militer semata, tetapi juga tentang kemandirian dan ketahanan ekonomi Indonesia yang semakin menguat. Indonesia kini mampu mengembangkan berbagai sektor industri strategis, mulai dari teknologi informasi, aerospace, hingga otomotif, yang sebelumnya hanya bisa diproduksi oleh negara maju. Keberhasilan ini juga berpengaruh besar terhadap ekonomi Indonesia. Dengan sektor industri yang berkembang pesat, Indonesia kini menjadi negara dengan perekonomian terbesar di dunia. Sumber daya alam Indonesia yang melimpah dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung kemajuan industri dalam negeri, yang pada gilirannya meningkatkan lapangan pekerjaan dan kualitas hidup rakyat. Industri pertahanan yang canggih ini tidak hanya memberikan dampak pada sektor militer, tetapi juga menggerakkan sektor-sektor lain seperti manufaktur, teknologi, dan transportasi yang semakin maju dan mandiri. Generasi muda Indonesia yang cerdas dan inovatif kini menjadi bagian dari pemimpin-pemimpin masa depan yang mengarahkan negara ini menuju puncak kejayaannya. Mereka tidak hanya mengenal dunia melalui buku atau teori, tetapi telah membuktikan bahwa mereka mampu menciptakan perubahan yang nyata dengan tangan dan pikiran mereka sendiri. Mereka adalah anak-anak bangsa dengan IQ 180 yang mampu menciptakan kapal induk, memimpin riset teknologi, serta mengguncang dunia dengan karya-karya inovatif mereka. Pada akhirnya, Indonesia 2050 adalah bukti nyata bahwa sebuah negara yang pernah terpuruk dalam krisis ekonomi dapat bangkit dan menjadi negara adidaya. Semua ini berkat kepemimpinan visioner, perubahan besar dalam sistem pendidikan, serta kecerdasan anak bangsa yang terus digali dan diberdayakan. Dengan kapal induk pertama yang diproduksi sendiri, Indonesia menunjukkan kepada dunia bahwa negara ini siap bersaing di tingkat global dan mengukir sejarah sebagai salah satu negara besar di dunia. Kini, Indonesia bukan hanya sekadar negara dengan potensi besar, tetapi telah menjadi negara adidaya yang diakui di kancah global. Pada akhirnya, Indonesia 2050 adalah bukti nyata bahwa sebuah negara yang pernah terpuruk dalam krisis ekonomi dapat bangkit dan menjadi negara adidaya. Semua ini berkat kepemimpinan visioner, perubahan besar dalam sistem pendidikan, serta kecerdasan anak bangsa yang terus digali dan diberdayakan. Dengan kapal induk pertama yang diproduksi sendiri, Indonesia menunjukkan kepada dunia bahwa negara ini siap bersaing di tingkat global dan mengukir sejarah sebagai salah satu negara besar di dunia. Kini, Indonesia bukan hanya sekadar negara dengan potensi besar, tetapi telah menjadi negara adidaya yang diakui di kancah global. Ini adalah sebuah mimpi yang besar dan penuh tantangan. Namun, dengan tekad yang kuat, kerja keras, serta kebijakan yang tepat, mimpi tersebut bisa menjadi kenyataan. Mungkin ini hanya sebuah gambaran masa depan, tetapi siapa sangka jika langkah-langkah kecil yang dimulai hari ini bisa mengantarkan bangsa ini menuju kemajuan yang tak terbayangkan sebelumnya.